Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat kue kacang telur untuk isian toples di saat lebaran nanti ya. Ini wajib kalian coba karena ini rasanya itu enak banget ya, dan gurih, kriuk, pastinya crispy, tahan lama. Nah, biar kalian tidak penasaran, langsung simak videonya. Siapa tahu ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekarang kita akan buat bahan basahnya ya. Di sini ada gula 175 gram. Lanjut kita tambahkan bawang putih bubuk sebanyak 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan juga garam sebanyak setengah sendok teh. Dan di sini juga ada 1 butir telur ukuran besar. Oke, kita masukkan. Lanjut kita akan aduk-aduk sampai gulanya benar-benar larut. Nah, untuk bahan bahasannya ini cukup simpel ya dan sederhana sekali, dan pastinya ada di daerah kalian. Nah, biar aromanya wangi, di sini saya juga tambahkan pasta vanila sebanyak setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan air juga ya sebanyak 50 ml. Jangan terlalu banyak ya, biar hasilnya itu tidak atos. Oke, kita aduk-aduk sampai semua bahan benar-benar menjadi satu. Nah, untuk yang terakhir, di sini saya tambahkan margarin leleh ya sebanyak 50 gram saja. Lanjut kita aduk-aduk lagi sampai margarin cairnya ini atau margarin lelehnya ini tercampur dengan sempurna ya. Setelah itu kita sisihkan dan kita persiapkan bahan keringnya. Nah, persiapkan wadah yang besar. Lalu tuang tepung terigu protein sedang sebanyak 500 gram ya. Dan kita tambahkan juga tepung maizena sebanyak 50 gram. Ini fungsinya biar kue kacang telurnya ini renyah dan tidak alot ya. Oke, untuk bahan keringnya ini kita aduk-aduk ya supaya tepung maizenanya dan tepung terigunya ini benar-benar tercampur sempurna ya. Nah, setelah itu kita sisihkan. Sekarang kita persiapkan wadah yang besar ya. Nah, untuk wadahnya ini pakai mangkok, pakai apa yang penting besar ya. Lalu kita tuang kacang ya. Untuk kacangnya ini seberat 250 gram ya. Lalu kita siram dengan bahan cair yang kita buat tadi ya. Jangan lupa sebelum kita tuang atau kita siram, kita aduk-aduk terlebih dahulu ya untuk bahan cairnya. Nah, kita siram 2 sendok terlebih dahulu. Oke, kita goyang-goyang. Nah, biar lebih cepat kita bantu menggunakan sendok supaya bahan cairnya ini benar-benar terlumur ke kacangnya. Nah, setelah terlumur semuanya, untuk kacangnya baru kita siram atau kita tuang bahan keringnya ya, 2 sendok terlebih dahulu. Lalu kita ayak-ayak atau kita goyang-goyang seperti ini ya, sampai kacangnya itu benar-benar terlumur ke bahan keringnya. Jadi cukup simpel sekali. Cuman proses step by stepnya ini yang membutuhkan waktu ya. Oke, kita tuang lagi bahan cairnya atau siram lagi ya. Cukup 2 sendok terlebih dahulu. Nah, pokoknya mengikuti ya. Setelah di pertengahan jalan atau bahannya tinggal setengah, baru kita tuang 3 sendok juga nggak apa-apa ya. Bahan kering dan bahan basahnya. Oke, lanjut kita taburi lagi menggunakan bahan keringnya. Nah, kalau dirasa agak basah bahan keringnya, pakai 3 sendok juga nggak apa-apa ya. Nah, kita bantu menggunakan tangan supaya hasilnya itu maksimal dan tidak lengket satu sama lain ya. Nah, kita goyang-goyang lagi. Nah, kalau ada yang lengket, ini kita pisah-pisah seperti ini. Pokoknya bantulah menggunakan tangan ya untuk awal-awal itu. Oke, kita goyang-goyang terus sampai kacang telurnya ini atau kacangnya ini benar-benar terlumur ke bahan keringnya. Nah, pokoknya kita lakukan hal yang sama sampai bahan kering dan bahan basahnya ini
sampai benar-benar habis pokoknya. Oke, kita kasih lagi bahan keringnya. Nah, buat kalian yang pertama kali nonton channel Cahari, jangan lupa ya untuk tekan like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Dan share jika channel Cahari ini bermanfaat untuk orang banyak. Oke, ini yang proses terakhir ya. Ini bahan cairnya tinggal 1 siraman. Nah, seperti ini. Oke, kita tuang semuanya. Lalu kita goyang-goyang lagi sampai bahan cairnya ini terlumur sempurna. Setelah itu kita tuang tepung keringnya ya. Nah, atau bahan keringnya ini kita tuang semuanya. Pokoknya untuk satu resep ini pas banget ya, tidak kurang dan tidak lebih untuk bahan cair dan bahan basahnya. Oke, ini hasilnya itu kelihatan banyak banget dan besar-besar ya. Tuh, hasilnya itu mulus. Oke, sekarang ini kita akan goreng semuanya. Persiapkan minyak yang sudah benar-benar panas ya. Gunakan api kecil, ya, supaya nanti hasilnya itu matangnya itu merata sampai ke dalam. Oke, ini kita tuang secara bertahap ya, supaya tidak nyiprat kemana-mana untuk minyaknya. Nah, di sini saya akan goreng semuanya ya. Kalau bisa digoreng 2 kali saja ya, 2 kali penggorengan, supaya nanti busanya ini atau gelembung-gelembungnya ini tidak terlalu banyak ya. Karena cara menggorengnya ini kan pakai api kecil, jadi pasti ada gelembungnya ya. Dan ini kita goreng dan kita aduk-aduk ya sampai warnanya kecoklatan dan matang. Ini sebentar lagi sudah matang ya. Nah, ini sudah warnanya kecoklatan, ini tandanya sudah matang, dan ini dijamin matangnya itu sampai ke dalam ya. Cakep banget. Maklum ya, kalau api kecil itu biasanya memang minyak itu berbusa kebanyakan sih. Karena juga kacang telur itu kan mengandung telur, jadi pastilah berbusa gitulah. Yang penting ini aman ya. Oke, kita angkat dan kita dinginkan ya sebelum kita coba. Nah, setelah dingin hasilnya itu cakep-cakep dan mulus-mulus ya, dan kelihatan itu besar-besar. Sekarang ini akan kita coba rasanya seperti apa. Rasanya itu benar-benar ya gurih, renyah, dan kriuk. Dan pastinya ini tidak alot sama sekali. Oke, mudah-mudahan resep kali ini bisa menjadi inspirasi di saat lebaran nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.